Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Alia Amtaskita dengan NIM 2405356124453 dari Teknik Informatika Afrika. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan desain dari algoritma yang sudah saya buat mengenai pseudo expert. Saat ini, media sosial dipenuhi oleh konten video yang membahas topik serius seperti kesehatan, keuangan, dan teknologi. Banyak di antaranya disampaikan oleh influencer dengan gaya yang meyakinkan dan seolah-olah seorang ahli. Namun, tidak semua pembuat konten tersebut memiliki kompetensi atau latar belakang yang relevan. Fenomena pseudo-expert ini berpotensi menyesatkan publik, memicu keputusan yang salah, bahkan membahayakan, terutama pada bidang medis dan kesehatan. Masalahnya, bagi penonton awam, sulit membedakan apakah sebuah konten dibuat oleh ahli atau hanya terlihat meyakinkan. Mereka menggunakan jargon teknis, berbicara dengan penuh percaya diri, punya pengikut yang besar, tetapi tidak punya kredensial atau pengetahuan yang terverifikasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dirancang sebuah algoritma untuk memberikan nilai resiko. Algoritma ini dirancang bukan untuk menentukan kebenaran absolut, melainkan untuk memberikan nilai resiko terhadap sebuah konten video. Nilai resiko ini merepresentasikan seberapa besar kemungkinan konten tersebut tidak valid atau disampaikan oleh pihak yang tidak kompeten. Dalam pendekatan ini, sistem dapat membantu pengguna, platform, atau peneliti dalam menilai kredibilitas konten secara lebih objektif. Cara kerja dari algoritma ini adalah dengan mengambil input dari data video yang akan diproses menggunakan analisis multi-aspek dengan machine learning dan menghasilkan output nilai resiko yang menunjukkan tingkat kepercayaan konten. Algoritma ini mengumpulkan 3 jenis data utama. Yang pertama, keseluruhan konten. Data ini mencakup transkrip lengkap dari video dan deskripsi yang ditulis oleh uploader. Disinilah klaim-klaim utama dibuat. Jadi ini adalah sumber utama yang paling penting untuk dianalisis oleh algoritma. Yang kedua, komentar video. Komentar dari penonton sering mengandung red flags penting. Kita tidak hanya melihat sentimen positif atau negatif, tetapi mencari indikator kunci seperti sumbernya dari mana, apakah ini hoax atau tidak, dan perdebatan sengit tentang validitas informasi. Yang ketiga, profil uploader. Siapa yang membuat konten ini menjadi sangat krusial. Di sini, algoritma mengumpulkan status verifikasi akun, riwayat pendidikan via API LinkedIn, afiliasi dengan institusi atau komunitas profesional, dan track record konten sebelumnya. Berikut merupakan step by step penting dari setiap proses algoritma. Yang pertama, cross-reference validasi konten. Ini adalah inti dari algoritma, di mana sistem membandingkan klaim dalam video dengan sumber-sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, database institusi resmi, konsensus dari komunitas ahli, dan publikasi dari universitas dan lembaga penelitian. Contohnya, terdapat video mengklaim minum air lemon setiap pagi bisa menyembuhkan kanker. Algoritma akan melakukan cross-check dengan database medis, tidak ada evidence ilmiah yang mendukung, dan red flag klaim medis tanpa bukti. Dalam hal ini, algoritma juga mendeteksi kesalahan logika, klaim absolut tanpa disclaimer, dan cherry picking data atau mengambil data sepotong-sepotong. Analisis kedua yaitu komentar penonton. Komentar tidak digunakan sebagai penentu kebenaran, melainkan sebagai sinyal sosial. Sistem mendeteksi pola perdebatan dengan mengidentifikasi indikator kunci seperti kata hoax, sumber, atau diskusi yang mempertanyakan validitas konten. Pendekatan ini membantu mendeteksi apakah sebuah video memicu keraguan kolektif atau kritik berbasis argumen, bukan sekedar sentimen positif atau negatif. Yang terpenting, algoritma tidak hanya menghitung jumlah, tetapi kualitas dari argumen. Satu komentar dari verified expert yang menunjukkan kesalahan faktual lebih berbobot daripada 100 komentar setuju dari akun biasa. Analisis ketiga yaitu verifikasi keahlian uploader. Ini adalah layer penting untuk menilai apakah seseorang memang punya authority untuk membahas topik tersebut. Sistem melakukan verifikasi multi-level. Pada level pertama, verifikasi dari platform, yaitu apakah uploader memiliki centang biru resmi dari platformnya. Level kedua, kredensial pendidikan, yaitu melakukan pengecekan pada uploader dengan integrasi LinkedIn API untuk verifikasi riwayat pendidikan, apakah uploader memiliki gelar akademis yang relevan dengan topik, dan apakah uploader berasal dari institusi pendidikan yang terakreditasi. Level ketiga yaitu afiliasi profesional, yaitu memeriksa apakah uploader merupakan member asosiasi profesional seperti ID untuk dokter dan IAI untuk akuntan. Lalu konten yang dibawakan publikasi di jurnal atau di konferensi, dan position uploader di institusi terpercaya tersebut. Untuk level terakhir yaitu track record,
yaitu memeriksa konsistensi topik konten dengan konten sebelumnya, akurasi dari konten lama, dan reputasi uploader dalam komunitas profesional. Contohnya, channel A merupakan channel pemilik finansial expert, namun tidak memiliki LinkedIn, tidak ada afiliasi, dan merupakan channel baru. Lalu ada channel B yang merupakan dosen ekonomi UI, certified financial planner, dan mempunyai 10 tahun track record. Maka jelas channel B lebih kredibel dibandingkan dengan channel A, walaupun pemilik dari channel A merupakan seorang financial expert. Setelah ketiga analisis selesai, masuk ke tahap paling krusial, yaitu machine learning scoring. Yang menjadi kunci utama dalam algoritma ini adalah pemberian nilai resiko dengan bobot dinamis berdasarkan konteks konten. Tidak semua topik dinilai dengan cara yang sama. Sistem menggunakan contextual weighting, seperti yang pertama, contohnya konten kesehatan atau medis. Kredibilitas uploader memiliki bobot 50%, validasi konten memiliki bobot 40%, dan komentar memiliki bobot 10%. Karena dalam konteks topik kesehatan, siapa yang berbicara sama pentingnya dengan apa yang dikatakan. Nasihat medis bukan dari dokter bisa fatal. Yang kedua, contoh untuk teknologi atau tutorial. Validasi konten memiliki bobot 50%. Kredibilitas uploader memiliki bobot 30% dan komentar memiliki bobot 20%. Karena di sini yang penting adalah apakah informasinya akurat dan applicable. Expertise tetap penting, tetapi konten yang bisa diverifikasi langsung seperti kode lebih jelas. Lalu yang contoh terakhir untuk konten keuangan atau investasi. Untuk kredibilitas uploader diberikan bobot 45%. Validasi konten diberikan bobot 45% dan komentar diberikan bobot 10%. Jadi balance antara siapa dan apa. Financial advice dan dari non-expert bisa bahaya, tetapi klaim juga harus bisa diverifikasi dengan data ekonomi. Model machine learning dilatih dengan dataset berlabel. Yang pertama, video dari expert verified memiliki label low risk. Yang kedua, video dari misinformasi terbukti memiliki label high risk. Dan yang ketiga, ribuan sampel dari berbagai kategori. Yang keempat, continuous learning dari feedback pengguna. Setelah semua analisis, algoritma menghasilkan risk score dari 0 hingga 100.